Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada di mata kuliah produksi media PR, ya, di mana hari ini kita ada di pertemuan pertama, ya. Saya mungkin di sini akan pertama membahas RPS, ya, RPS tentang produksi media PR itu seperti apa, gitu ya. Dan kemudian juga nanti akan saya coba jelaskan tentang RTM, ya, rencana tugas mahasiswa nanti. Kalian teman-teman buat apa aja tugas dari produksi media PR ini. Oke, untuk yang pertama mungkin perkenalan dulu. Saya Fauzi Sarip, ya, pengampu dari mata kuliah produksi media PR ini, ya. Bisa dipanggil Pak Fauzi boleh, Pak Ozi boleh, gitu ya, silakan. Dan kemudian kita langsung masuk aja ke RPS produksi media PR, ya. Di sini ada capaian dari mata kuliahnya, ya, ada 4, yaitu yang pertama, mampu memahami program Photoshop sebagai fasilitas untuk produksi media PR. Jadi di sini teman-teman nanti pada mata kuliah ini kita akan menggunakan program Photoshop, ya, yang tentunya mungkin teman-teman juga sudah mengenal, gitu ya, Photoshop untuk program apa, gitu ya. Kemudian yang poin kedua, mahasiswa dapat memahami cara pembuatan brosur event, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa memahami, ya, bagaimana tata letak, gitu ya, sebelum brosur tersebut dicetak, gitu ya. Tentunya pasti akan ada yang namanya tata letak dan perencanaan, gitu ya, bagaimana membuat brosur. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu mampu memahami cara pembuatan spanduk event, ya. Ini juga termasuk ke dalam nanti produksi media PR, ya, membuat brosur, kemudian membuat spanduk, dan yang terakhir capaian pembelajarannya itu mampu menggabungkan antara teks dan image serta memahami cara membuat explainer dan name tag, ya. Jadi memang Photoshop ini kita bisa menggabungkan antara teks dan image yang sudah kita siapkan nanti untuk event-event yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian nanti untuk bahan kajiannya itu ada pertemuan pertama ini kita akan pengenalan Photoshop, gitu ya. Kalau kita tidak mengenal Photoshop, kita mungkin tidak akan bisa menjalankan, gitu ya. Tuh, ya, seperti pacaran aja, gitu ya, kita harus kenal dulu nih baru bisa jalan, gitu ya. Benar nggak? Gitu. Kemudian yang pertemuan minggu keduanya nanti ada komponen Photoshop apa aja, kemudian pembuatan desain. Nah, di sini nanti kita akan mulai membuat desain-desain, ya. Nanti mungkin di pertemuan kedua nanti teman-teman sudah mulai mempersiapkan, gitu ya, event apa, gitu ya. Kalau di sini mungkin teman-teman nanti eventnya masih event fiktif, ya. Jadi masih berupa hayalan, gitu ya. Nanti teman-teman bisa misalkan membuat event mini soccer, gitu ya, atau membuat event donor darah. Nah, itu nanti disiapkan apa nama acaranya apa, gitu ya. Kemudian ada pembuatan desain spanduk, kemudian teks dipadukan dengan objek tadi, kemudian proses pembuatan X-banner, pengenalan cara membuat name tag, gitu ya. Itu mungkin untuk nanti bahan kajiannya. Untuk RPS-nya ada yang mau ditanyakan? Aman, ya? Oke, aman. Nanti kita interaktif aja, ya. Langsung ditanyakan saja jika ada yang belum dipahami, gitu ya. Oke, itu tadi untuk RPS-nya. Sekarang kita masuk ke RTM, ya.
ada dua perencanaan tugasnya ya, yaitu untuk tugas UTS dan untuk tugas UAS. Oke, untuk bentuk tugasnya proyek kelompok ya. Nanti dijelaskan di bawahnya judul tugasnya membuat konsep media publikasi. Ya, sub CPMK-nya mampu merepresentasikan konsep media publikasi. Objek garapannya proyek konsep media publikasi. Untuk metode pengerjaan tugasnya, mahasiswa memiliki kelompok yang terdiri dari 3 orang atau disesuaikan dengan kelompok mata kuliah event management. Kenapa? Karena mata kuliah ini terintegrasi dengan mata kuliah event management, gitu ya. Jadi nanti kolaborasi dengan mata kuliah tersebut, ya nanti ada yang di bagian produksi media PR-nya, gitu ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan memilih event yang sudah ditentukan. Mahasiswa memberikan konsep media publikasi dibuat dalam event yang telah mereka pilih. Membuat layout gambar di setiap media publikasi yang akan dibuat pada event yang telah mereka pilih. Ya, kemudian kemampuan presentasi dan kesesuaian materi dengan konsep presentasi. Itu ya. Kemudian ini untuk tugas UTS-nya ya dikumpulkan pada pertemuan 8. Ini untuk tugas berikutnya, tugas yang kedua ya. Proyek media publikasi. Proyeknya bentuk tugasnya masih bentuk tugas proyek kelompok ya, membuat atau memproduksi media publikasi, mampu membuat media publikasi PR untuk sub CPMK-nya. Kemudian untuk objek garapannya proyek media publikasi ya, yang pertama mahasiswa memiliki kelompok yang terdiri dari 3 orang atau yang disesuaikan dengan kelompok mata kuliah event management. Lagi ya, dengan event management. Kemudian mahasiswa diwajibkan memilih event yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman nanti membuat sebuah event ya, eventnya bebas tadi yang saya bilang, mau event mini soccer, mau event donor darah, mau event hitanan massal gitu ya, atau acara event lainnya, itu terserah teman-teman gitu ya. Mahasiswa memberikan konsep media publikasi yang akan dibuat dalam event yang telah mereka pilih. Ya, jadi di sini nanti teman-teman eventnya sudah ada nih, tapi nanti teman-teman memberikan konsepnya, konsep apa gitu ya, konsep yang seperti apa untuk media publikasinya, menggunakan X banner, menggunakan brosur, menggunakan spanduk atau flyer gitu ya, atau untuk untuk di media sosialnya mungkin e-flyer, e-brosur gitu ya. Bisa juga ya, nanti teman-teman kasih konsep ke saya ya. Nanti kalau sudah di ACC ya, membuat layoutnya, nanti setelah konsep kemudian membuat layoutnya ya, baru nanti diproduksi kalau sudah di ACC gitu ya. Oke, kemudian itu untuk RTM-nya ya, ada 2 tugas ya teman-teman, saya review. Yang pertama membuat, tunggu mana? Oke, ini tuh untuk membuat konsep ya, proyek konsep media publikasi itu untuk OTS, dan yang kedua itu proyeknya ya. Jadi yang pertama itu konsepnya, yang kedua itu proyeknya gitu ya, di event yang teman-teman akan garap. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan, mungkin kurang paham atau sudah oke? Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ke materi ya, produksi media PR ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu produksi media PR gitu ya. Produksi media PR itu artinya, kalau produksi itu artinya membuat ya, atau menghasilkan produksi. Misal yang di sana kelihatan ya, produksi itu adalah membuat gitu ya,
atau menghasilkan. Sebelum masuk ke Photoshopnya, saya coba kenalkan dulu apa itu produksi media PR. Kemudian media itu sendiri apa? Ada yang tahu apa itu media? Nah, apa itu media? Alat, alat atau tempat. Nanti alat atau tempatnya di mana nih untuk si produksi ini yang sudah dibuat ini, gitu kan? Tempat atau wadah ya. Tempat atau wadahnya apa nih? Yang tadi ada X-banner, ada panduk, ada flyer. Oh ya, terus apa lagi? Yang teman-teman mungkin sudah ya bisa backdrop gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk PR-nya sendiri itu apa? Ada yang tahu? PR, Public Relations, hubungan kepada masyarakat atau halayak gitu. Ya, itu tentang produksi media PR. Jadi membuat sebuah wadah atau alat untuk menciarkan, menciarkan, Masya Allah, ya, untuk mengumumkan bahwa teman-teman akan membuat event ini gitu loh, membuat event mini soccer, membuat event donor darah gitu ya, atau membuat event khitan massal, atau membuat nikah massal ya, bekerja sama dengan MUI gitu, bisa aja kan ya teman-teman ya. Ya, dengan KUA juga gitu ya. Eventnya apa aja terserah, bebas gitu ya. Bisa bekerja sama gitu ya. Jadi bukan cuma bukan cuma medianya aja, e-brosur atau apa segala macam. Teman-teman juga pasti kalau mau kerja sama itu butuh yang namanya proposal. Gitu ya. Proposal juga pasti harus didesain untuk semenarik mungkin gitu ya. Misalkan mau eventnya mini soccer, proposalnya ya bentuknya bentuk lapangan mini soccer seperti apa gitu mungkin. Nanti di dalamnya ada organigram, organisasi siapa nih ketua eventnya, itu sebagai head coach misalkan gitu. Kemudian nanti ada bagian publikasinya, ada bagian humasnya, ada bagian media PR, medianya seperti apa gitu, atau sosial media. Gitu. Jadi dari proposalnya juga teman-teman harus dibuat semenarik mungkin gitu ya, agar orang atau organisasi yang kita ajak kerjasama itu tertarik gitu dengan event kita gitu ya. Kemudian kita masuk ke Photoshop ya, kita akan menggunakan Adobe Photoshop CS3 ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang gitu. Tidak akan tak kenal kata sayang, dan tidak akan bisa berjalan seiringan gitu ya. Oke, terus kenapa Photoshop? Karena Photoshop adalah kalau menurut saya adalah program yang memang mudah lah gitu untuk dipakai, walaupun sekarang banyak gitu ya, zaman sekarang udah ada yang namanya Canva, kemudian ada apalagi banyak ya aplikasi-aplikasi online ya gitu. Tapi menurut saya Photoshop masih bisa lah untuk bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang online zaman sekarang. Oke, software Photoshop adalah suatu program editing gambar yang dipergunakan untuk membuat, mengolah, dan menghasilkan suatu gambar atau image digital dengan cara teknik dan mengefek sehingga gambar terlihat lain dari aslinya dan berkualitas tinggi. Dengan Adobe Photoshop kita dapat mendesain berbagai macam bentuk ilustrasi secara tepat seperti koran, tabloid, cover buku, brosur, dan lain-lain. Jadi program ini bisa memberikan efek-efek gitu ya. Program Photoshop ini bisa memberikan efek ya, baik di efek nanti di fontnya ataupun efek di image-nya seperti itu ya, dan penggabungan keduanya nanti akan seperti apa gitu ya. Kemudian
menjalankan Adobe Photoshop, mungkin teman-teman bisa sambil buka programnya di situ ya. Menjalankan Adobe Photoshop, yang pertama melalui Start ya, atau biasanya ada desktopnya ya, itu tinggal klik Start, nanti pilih All Program, pilih Adobe, nanti di situ ada Photoshop, pilih aja di situ gitu ya. Atau ada di desktopnya, tinggal klik 2 kali, nanti dia akan muncul ya untuk programnya sendiri gitu. Kemudian di sini ada komponen dari Adobe Photoshop ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat di situ. Ya, ada toolbox ya. Ini mungkin bisa saya buka di sini ya, kita create tuh. Ini ada yang namanya toolbox ya, kemudian ada yang namanya title box ini. Ya, di sini ada beberapa menu lagi, ada new ya. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Kalau ini kita akan pengenalan dulu ya. Ada new, ada open, browse in bridge gitu ya, open as gitu ya. Dan untuk toolboxnya sendiri juga ada. Ini ada move tool, ini ada rectangular untuk seleksi, tinggal klik tahan ini ya, yang bawahnya. Nah, ini akan muncul ini. Teman-teman tinggal sesuaikan aja mau seleksinya mau bulat atau kotak gitu ya. Kemudian di sini juga ada selection tool ya. Ini ada yang namanya object selection tool, quick selection tool, magic wand tool. Ya, di sini juga ada. Tinggal pilih aja lasso tool ya, sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Kemudian ada sizing button. Ya, kemudian di sini ada drawing windows ya. Ini kanvas ya, kanvas yang akan kita gunakan untuk ngedit ya Photoshop gitu ya. Kemudian ada lagi palette panel. Nah, ini palette panel, ini nanti kita akan mengedit apa gitu. Di sini ada objek gambar, ada objek teks di sini ya. Kemudian ada lagi, nah ini penjelasannya, title bar apa, menu bar gitu ya. Title bar menampilkan nama file yang sedang aktif dan bisa digunakan untuk memindahkan posisi jendela Photoshop pada desktop. Menu bar yang tadi deretan menu yang meliputi file, edit, image, layer, dan lain sebagainya. Ruler itu penggaris ya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Kemudian ada drawing windows, toolbox, palette gitu ya. Ini membuat dan memodifikasi lembar kerja atau kanvas ya. Ini tadi kita masuk ke sini, file, new ya. Ini kita bisa pilih ya. Ada foto ya. Ini kalau resign itu yang sudah kita buat gitu ya. Ada foto, ukuran foto, ada untuk print, art, illustration, web, mobile, film, dan video. Tuh, ini tinggal kita create aja gitu. Misalkan kita mau print yang A4 gitu ya. A4 untuk poster misalkan, create. Nah, udah muncul di sini kanvas terbaru gitu ya. Nah, di sini ada preset size-nya apa? Tadi sudah, width-nya, ukuran, height, resolution, mode gitu ya. Nah, ini untuk modenya, bentuk pilihan warnanya apa gitu ya. Ada biasanya yang sering kali kita pakai itu ada RGB ya, yang mempunyai jumlah warna 256 CMYK yang terdiri dari 4 warna, 32 bit per pixel. Gunakan mode ini jika gambar ingin dicetak berwarna. Ya, untuk percetakan biasanya menggunakan warna yang ini CMYK gitu ya. Dia lebih warnanya jadi lebih tajam. Ada juga bitmap, lap, dan grayscale. Kemudian layer palette di sini ada ya, tadi di sini. Ini layer palette di sini banyak ya. Itu bisa nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian di sini ada channel. Channel itu untuk berfungsi menyimpan informasi warna yang dapat dipisahkan dalam beberapa warna gitu ya. Pad adalah garis atau kurva yang dapat digambarkan dengan icon pen tool.
Format file dan konversi file. Ini format file ya, kita lebih mengenalnya adalah JPEG ya atau GIF dan juga PNG ya. Dan kemudian ini untuk dokumen Photoshopnya itu PSD. Jadi teman-teman ketika teman-teman belum selesai mengeditnya, bisa bentuk filenya ini adalah bentuk PSD gitu ya. Nanti kalau udah selesai, tergantung kebutuhan, nanti mau JPEG atau GIF atau PNG yang sudah biasa kita kenal ya. Ini ada lagi kompresi file yang sering digunakan juga, ada RLE, kompresi file sering digunakan untuk dokumen Adobe Photoshop, TIFF, dan semua file yang sering berhubungan dengan program Windows ya. Ini jadi untuk program Windows gitu ya, kompresinya gitu ya. Ini ada LZW hampir sama dengan nomor 1 ya, serta file-file yang menggunakan bahasa PostScript. Ya, ini JPEG yang sudah biasa kita gunakan, JPEG, PDF, gitu dan lain sebagainya. Ya, standarisasi karya untuk naik cetak, ya pencetakan. Pada saat ini ada 5 macam teknik cetak, offset, teknik yang paling umum digunakan untuk mencetak brosur, buku, majalah, tabloid, koran, kalender dan lain-lain. Offset, itu ya. Ini teknik percetakan ya, bukan offside dalam sepak bola ya. Lewat dari back lawan. Oke, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya cetak tinggi, banyak digunakan untuk mencetak di atas karton, gelombang atau untuk label kemasan produk, ya. Fotografer umumnya untuk mencetak label berbahan plastik untuk kemasan produk. Kemudian sablon, cetak saring atau screen printing banyak digunakan untuk mencetak kaos, mug, kartu nama gitu ya, dan lain-lainnya, jaket gitu ya, atau dan lain sebagainya. Cocok untuk kebutuhan mencetak dalam ini digital ya, dalam waktu singkat dengan kualitas yang tidak terlalu besar, biasanya untuk banner, poster dan lain-lain. Oke, ini yang terakhir. Dalam mencetak sebuah karya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu rubahlah jenis warnanya menjadi CMYK yang tadi saya bilang ya. Kalau mau cetak pakai CMYK, kemudian buatlah resolusi gambar menjadi minimal 300 dpi ya untuk ketajaman warna dan gambarnya. Sesuaikan kertas atau bahan yang akan dijadikan sebagai media cetak ya. Kalau mau brosur ukurannya berapa, tadi ada, tinggal pilih A5, A4 gitu ya, atau poster ukuran A4, B5 atau ukuran berapa gitu ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kemudian convert font ya, fontnya apa aja disiapkan gitu ya. Yang tadi makanya ada pembuatan konsep dulu, nanti fontnya mau seperti apa disiapkan gitu ya. Kemudian simpan dokumen menjadi format JPEG gitu. Ini yang untuk pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya. Jadi nanti tugasnya saya ingatkan kembali ke awal, tugasnya ada 2, UTS dan UAS ya. Yang pertama untuk membuat konsepnya, nah yang kedua nanti untuk UAS itu teman-teman sudah berbentuk cetak, karena untuk tugas event management juga gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.